Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Raditu billahi wa rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma 'allimna wa anfa'na wa anfa'na ma 'allamtana warzuqna ilman walhamdulillah ala kulli hal. Amin ya rabbal alamin. Dengan melafazkan bismillahirrahmanirrahim dan mengikhlaskan niat masing-masing, insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita Suratul Mulk. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan memahaminya, meyakini dan mengimaninya, serta kita diberi kemampuan untuk menjadikan ianya sebagai panduan hidup kita. Amin. Minggu lepas kita telah bicarakan ayat yang ke-21, ayat yang lagi sekali Allah memberitahu kepada kita tentang bukti, dalil, ayat tentang kekuasaannya yang maha mutlak, sekaligus kaitan dengan rezekinya yang sempurna. Di dalam ayat yang ke-21 itu Allah memberikan peringatan yang sangat keras dengan firman-Nya dalam bahasa umumnya. Coba kamu wahai orang kafir khususnya dan manusia pada umumnya, jika aku tahan rezekiku kepada kamu, siapa yang boleh memberimu rezeki? Itu kan amaran yang sangat keras. Sehingga ayat ini memberikan fahaman pada kita bahawa segala rezeki dengan pelbagai jenis dan macamnya adalah milik Allah semata-mata, dan terpulanglah kepada Allah. Allah nak berikan pada siapa, di mana, bila, kadarnya seberapa. Allah punya kebebasan yang mutlak. Jadi kita sebetulnya dalam keadaan yang sangat lemah, tidak berdaya untuk mendapatkan apa yang kita perlukan dalam hidup. Sehingga bila kita mendapatkan apa yang kita perlukan, itu bukan kerana kehebatan kita, bukan kerana kesungguhan kita, tapi semata-mata karena belas ihsan rahmat Dia yang Maha Agung. Disitulah kita menyaksi akan keagungannya.
Sebaliknya, jika kita gagal mendapatkan apa yang kita perlukan dalam hidup, walaupun kita telah berusaha bersungguh-sungguh, bermati-matian siang, malam, pagi, petang, tapi gagal, itu menunjukkan betapa agungnya Allah yang kita tidak boleh buat apa-apa jika Dia tidak menghendakinya. Saya ulangi, apapun rezeki, sekecil apapun dia, Allah lah pemilik tunggalnya, satu-satunya, dan tidak berkongsi dengan kepemilikan. Dan Allah punya kebebasan berkehendak nak berikan pada siapa, di mana, bila, kadarnya berapa. Suatu ayat ini ingatan yang keras. Seakan-akan Allah memberitahu kita, saya ulangi, wahai manusia, kalau kamu ni angkuh sangat pada aku, kalaulah aku tahan rezekiku kepada kamu. Allah tak kata rezeki kamu, rezekiku. Siapa yang boleh memberi kamu rezeki? Apa yang kamu boleh buat? Masya Allah. Dan ingat, pengertian rezeki jangan disempitkan maknanya. Tolong rujuk penjelasan yang kita telah pelajari sama minggu lepas. Itu ya. Tambahan penjelasan hari ini, jamaah sekalian, yang ingin saya sampaikan, yakni rezeki dilihat daripada aspek keimanan. Rezeki kita pandang dari sudut keimanan. Karena rezeki yang Allah berikan kepada kita tidak terlepas daripada aspek keimanan. Ar-rizqu min qadayal iman. Salah satu daripada rukun iman yang 6 yang wajib kita imani, rukun iman yang ke-6 ialah al-imanu bil qada'i wal qadar. So, rezeki yang kita terima daripada Allah ni erat sekali hubungannya dengan rukun iman yang ke-6 itu, qada dan qadarnya, atau qadar dan qadanya. Mana yang betul ya? Qada dan qadar Allah atau qadar dan qada Allah? Entahlah. Atau mana yang lebih dahulu itu je lah. Mana yang lebih dahulu? Qada dahulu baru qadar, atau qadar baru qada? Qada baru qadar, atau qadar baru? Betul lah tu. Karena ada yang jawab dua-dua, maknanya betul. Ada yang kata qada qadar, ada yang kata qadar qada. Betul lah tu. Mana salah satu tu betul lah tu. Dan memang ada yang berpendapat seperti itu. Tetapi al-aqrab ila sahih, pendapat yang paling dekat kepada yang benar. Jangan salah faham ya. Yang paling dekat kepada yang benar. Karena ada dua pendapat kan. Ada dua pendapat. Jadi bila kita berhadapan pada dua pendapat dalam masalah, dalam kaidah ijtihadiyah, kita tak boleh kata ini benar, ini salah. Ini betul, ini tak betul. Bukan. Kalau itu masalah pemahaman, cara kita memandang yakni mana yang paling dekat kepada yang benar. Al-aqrab ila sahih. Kalau kita kata yang paling dekat pada yang benar, maknanya kemungkinan pendapat yang kita tak pilih ada kebenarannya, ada benar, kemungkinan benar tu ada. Tetapi kalau kita kata berfikir hitam putih, ini benar, ini salah, ya kacau.
Kalau itu pegangan kita dan orang lain pun yang berbeza pendapat dengan kita kata begitu juga, pendapatku benar, pendapat hang salah. Apa akan berlaku kalau masing-masing begitu? Tak perlu 10 orang berbeza, cukup 2 orang sudah di perang dunia ketiga. Iya, inilah menjadi puncanya tu. Coba kalau dia bersikap paling tidak al-aqrab ila sahih, menurut saya pendapat yang paling dekat kepada yang benar adalah ini. Wah, itu kan apa, kalau kita kata itu kan maknanya kita masih menghargai, menghormati pendapat lain yang kita tak terima kan. Jadi orang pun rasa tak ini. Tapi sekarang ini tidak. Banyak orang bila berbeza pendapat berfikirnya hitam putih, siang malam. Kalau tak siang, malam. Kalau malam, siang. Dah. Ini putih, itu hitam. Dah. Jadi ini ya. Sebetulnya yang betul ini bagi jamaah sekalian ini yang al-aqrab ya, yang akrab mana yang paling dekat pada yang benar. Qada, qadar. Jadi qadar lebih apa? Lebih dululah. Qadar itu apa yang Allah telah tetapkan semenjak zaman azali. Itu qadar. Apa-apa yang Allah telah tetapkan semenjak zaman azali terhadap apa yang akan berlaku pada makhluknya. Suatu hari nanti aku akan jadi makhlukku bernama ini, orangnya seperti ini, nasinya seperti ini, bla 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 bla. Itu sudah ada dalam ilmu Allah semenjak zaman azali dan ditetapkan. Allah tetapkan dah semenjak zaman azali sebelum alam dicipta. Hari ini, hari Selasa ini tanggal berapa hari ini ya? 6 hari bulan Ogos 2024, siapa hamba-hambaku yang datang ke ruangan ini? Allah dah tahu dah semenjak zaman azali. Oh, si fulan datangnya naik apa, lalu apa, pakai baju apa, duduk kursi yang keberapa. Dah ditetapkan. Nah, masa dalam kelas itu sepanjang 1 jam setengah itu ada yang mengantuk ke tidur, Allah dah tahu dah. Tahu. Iya. Kalau ada yang menguap, berapa kali menguap? Ada semuanya. Itu namanya qadar. Jadi Allah bukan tahu siapa yang datang hari ini pada hari ini. Oh, sebab zaman azali. Kemudian apa yang Allah telah tetapkan pada zaman azali ini, Allah laksanakan, Allah kehendaki ia terjadi, dan betul-betul apa yang Allah telah tetapkan itu berlaku seperti mana yang ditetapkan. Oh, betul yang datang si fulan. So pelaksanaan daripada qadar itu namanya qada. Jadi qada dahulu atau qadar dahulu? Hamba Allah sakit, Allah sudah tahu hamba yang sakit nanti sembuh ataupun tidak. Allah dah tahu dah. Lalu hamba itu berusaha, ini berobat sana, berobat ini. Setelah ia berobat, kemudian dia sembuh, itu namanya qada. Karena Allah telah ketahui semenjak zaman azali, jika hambaku yang sakit ini berobat dengan gini-gini, aku tetapkan ia sembuh. Jika hambaku yang sakit ini tidak berobat seperti ini atau tidak ini, aku tetapkan ia menemui ajalnya, umpamanya. Tapi Allah tak beritahu kita apa yang Allah tetapkan buat kita ketika kita sakit. Sembuhkah atau tak sembuh, Allah tak beritahu kita. Sebab itu kita tak tahu. Jadi jangan mandai-mandai kita tahu. Memang dah ditetapkan itu, apa boleh buat. Nah, kita baru tahu apa yang Allah putuskan setelah kita melakukannya, mengikhtiar, baru oh betul lah punya qada Allah ya Allah, qadar Allah ya Allah tekan terhadap ibu saya meninggal. Baru tahu qadanya. Ini belum berubat sudah, tak apalah, bila Allah takkan sihat-sihatlah. Kalau Allah takkan meninggal lah, tak apalah lah berubat. Berubat kemana-mana pun, kalau Allah tekan mati, sia-sia je berubat. Kalau Allah dah qadarkan sihat, tak payah berubat pun. Nah, itu salah bin keliru.
Salah berkira. Ya. Jadi menurut keimanan, apa kaitannya dengan iman? Rezeki ini jamaah sekalian, erat sekali hubungannya dengan rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Apa maksudnya? Pertama, Ar-Razzaqu huwallahu azza wa jalla. Ini kaitan dengan iman. Poin pertama, kita wajib yakin seyakin-yakinnya, iman sebenar-benarnya bahawa zat yang maha memberi rezeki itu hanya Allah sahaja, tidak ada yang lain. Ini kaitan keimanan. Yang boleh bagi kita rezeki berapa banyak kita ada atau tidak, hanya Allah sahaja, dengan namanya Ar-Razzaqu. Ar-Razzaq itu mana Allah yang maha rezeki. Mana kita yakin. Sebab itu jangan kita kaitkan, kita jangan ada keyakinan coba mengaitkan murah atau susahnya mencari rezeki, senang atau susahnya kehidupan, lancar atau tak lancarnya berniaga, dikaitkan pula dengan nombor plat kereta. Pasal awak pakai kereta 4-4 itulah awak rugi je. Coba pakai lapang rezeki. Karena nombor kita lapang. Apa kena mengenalah dengan rezeki dengan nombor? Oh, patutlah nasib awak ni sentiasa malang sahaja dalam kehidupan. Saya tahu puncanya. Karena lokasi rumah awak tu di T Junction. T Junction tu yakni lokasi yang memang tak baik lah. Awak kena jual rumah awak tu, cari lokasi yang bagus. Tengok, susah dan senang hidup dikaitkan dengan lokasi rumah. Nasib malang, nasib senang, sihat atau sakit, murah rezeki atau segi dikaitkan dengan tai lalat. Apa kena mengena dengan tai lalat? Tai lalat disalahkan. Bahagia atau susahnya, menderita atau kena, murah atau ini banyak rezeki atau seperti miskin kaya, dikaitkan dengan tarikh lahir. Apa kena mengena? Itu salah. Kita sudah menyalahi, sudah tidak meyakini rukun iman yang keenam. Ar-Razzaq itu hanya Allah saja yang berhak. Tidak ada kena mengena dengan tai lalat ke, tarikh lahir ke. Patutlah awak ni hidup susah saja. Saya yakin awak hidup susah, sentiasa silih berganti ujian. Pasal tarikh lahir awak tu memang tak bawa ong lah. Awak lahir 13 Mei kan? Itu yang nanya tu. Ini lahir 13 Mei. Habis macam mana nak mengubah? Jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali. Ini pertama, yakin bahawa Ar-Razzaq itu hanya Allah saja. Mau senang, mau susah, mau dapat, mau tidak, mau cepat, mau lambat, ya terpulang dia lah. Kena yakin seperti itu. Ya, innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuqu wa iyyakum. Dan tidak ada satu pun binatang yang melata yang bergerak di muka bumi melainkan Allah lah yang menanggung rezekinya. Lalu kenapa dikait dengan pintu lah, dengan warna kulit, dengan meja kursi perabot rumah lah, dengan warna langsir lah? Apa kena mengena lah? Jangan, itu syirik. Syirik. Jadi boleh mengancam kemurnian akidah iman kita. Yang kedua, rezeki dari aspek keimanan. Ar-rizqu maksumun maktubun min indillahi min qabli an tukhlaq. Bahasa Melayunya, rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah kadarnya, di mana, bila, sebelum kita dicipta. Apa saja yang Allah akan berikan pada diri saya, Allah telah tulis, Allah telah tetapkan berapa banyak, di mana, bila, hingga saya mati nanti, sebelum saya dicipta.
Jadi tak boleh ini, tak akan dipengaruhi oleh sesiapa. Hanya saja walaupun kita wajib yakin, Allah telah tidak beritahukan kita berapa kadar rezeki kita, bila Allah memberikannya, di mana, itu rahsia Allah. Tidak ada sesiapa yang diberitahu. Itu ya, yakin semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam hadis, saya tidak perlu sampaikan ya, Quran pun ada, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha ya'lamu mustaqarraha mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada satu pun binatang bergerak di muka bumi termasuk manusia melainkan atas Allah lah jaminan rezekinya. Allah Maha mengetahui di mana tempat tinggalnya dan di mana tempat menyimpannya. Semua itu Allah rekodkan dalam kitab yang nyata. Kitabum mubin mana lauh mahfuz. Sudah jelas di situ, ya? Sudah jelas di situ. Yang ketiga, poin-poinnya saja. Rezeki dari aspek keimanan. Ar-rizqu mahtumun lil khalqi la yanqus. Yang ketiga, rezeki itu oleh Allah telah ditetapkan kadarnya, tidak akan berkurang sedikit pun. Tidak akan berkurang sikit pun. Saya nak ambil satu contoh. Rezeki yang Allah tetapkan buat saya. Ingat ya, pengertian rezeki jangan diartikan hanya wang ya. Kalau rezeki diartikan wang, maknanya pasti nanti ramai orang merasa miskin. Kalau rezeki itu difahami, rezeki adalah wang. Maknanya kalau tak ada wang, miskinlah. Kanker aja miskin. Bila dia kanker aja miskin. Apa kanker? Kantong kering mah, bukan kanser. Kantong kering, tengok kocek kosong aja, miskin. Jangan hadkan makna rezeki hanya duit, nanti rezeki kita jadi sempit. Tempoh hari telah kita pelajari. Baik, Allah telah tetapkan apa yang kita yang saya perlukan dalam kehidupan daripada lahir hingga mati. Allah dah tetapkan dah. Tak akan berkurang sikit pun. Katalah keterangan Allah itu ada 100% pasti. Setiap orang dijamin oleh Allah rezekinya 100%. Okey. Masa saya baru lahir Allah tekan 100%. Saya dah dewasa 100%. Tak dikurangi sikit pun. Masa saya masih bujang pun 100%. Masa saya dah kahwin pun tetap 100%. Punya anak pun 100%. Itu maksudnya. Tapi kadang orang tak berpikir itu. Kalau rezeki ini boleh dikongsi ya mas sekalian. Ingat ya, ini agak penting ni. Kalau rezeki saya ini boleh dikongsi dengan orang lain, paling tidak dengan keluarga saya. Sebelum saya kahwin, saya bujang, rezeki saya 100%. Bila saya kahwin, katalah rezeki kena dikongsi banyak. Dikongsi dengan isteri saya. Agaknya berapa? Untuk isteri berapa agaknya? Untuk isteri berapa? Wahai isteri-isteri? Jangan tanya pada suami-suami. 80. Wih, banyaknya. Okeylah, sama rata 50-50. Rezeki saya tinggal 50, betul? Itu baru kahwin, punya seorang isteri. Bagaimana kalau yang punya banyak isteri? Wayo. Lahir seorang anak selepas kahwin 1 tahun lebih, lahir seorang anak. Anak perlu dapat rezeki. Lalu kalaulah rezeki saya sebagai ayah dikongsi dengan anak saya, rezeki saya 550 tinggal berapa? Untuk anak berapa? 25. Tinggal 25%. Lahir anak kedua, rezeki saya tinggal berapa? Papa kedana saya je sekalian. Iya. Tapi kita ini selalu fikir berkongsi, bukan. Saya lahir dijamin oleh 100%, isteri saya lahir 100%, anak saya 100%, 100%, hingga cucu 100%. Artinya tidak kurang sikit pun. Hanya
Hanya rezeki yang Allah tetapkan untuk anak saya, untuk istri saya, yang Allah jamin 100% itu ada yang melalui tangan saya. Saya oleh Allah hanya dijadikan perantara, itu saja. Yang hakikatnya itu bukan saya, bukan rezeki yang Allah berikan untuk saya, tapi untuk anak, hanya melalui saya. Jadi saya dilantik oleh Allah sebagai ejen saja. Jadi bukan kongsi terima kasih sama. Kenapa saya paksa untuk terima kasih sama saya? Saya hanya menyampaikan apa yang Allah tetapkan buat dia. Saya jadi dipanggil apa tu? Saya hanya kerja Grab aja lah. Saya Grab saja. Iya ya mas sekalian. Sebab itu rezeki saya tetap 100% hingga mati. Istri saya 100%, anak 100%. Tidak berkongsi. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jika saya bersedia menyampaikan rezeki yang Allah tetapkan untuk anak saya melalui saya dapat pahala. Saya dapat pahala. Wah, saya tidak kehilangan apa-apa. Karena yang saya berikan pada anak itu adalah rezeki yang Allah tetapkan buat, bukan saya punya, Allah tetapkan untuk dia. Saya hanya untuk menyampaikan apa yang Allah suruh sampaikan. Allah pula bagi kita pahala. Dan itu sunnatullah. Allah tidak bagi rezeki 100% pada 100%, B dari langit. Yakin semua orang diam je lah. Ya, tak ada, tolong. Walaupun Allah berkuasa. Baik, saya tunjukkan, ini penting, saya tunjukkan ayatnya. Rezeki adalah dijamin oleh Allah, tidak kurang sikit pun, kata setiap orang 100%. Lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kaitannya dengan iman ya. Tolong difahami benar. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am. Surah 6 ayat 151. Al-An'am 151. Agak panjang ayatnya, tapi saya baca yang tengah itu saja. Sebelum tengah itu ada firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqtulu. Dah jumpa? 151. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Itu saja. Jangan kata tak jumpa ya. Saya tak baca dari awal ayat. Lainlah saya punya Quran 151 qul ta'alu. Mana wala baca berikutnya. Wala taqtulu, Allah kata, dan jangan kamu bunuh auladakum, anak-anak kamu. Wahai manusia, janganlah kamu bunuh anak. Min imlakin, kerana kemiskinan. Kerana orang itu mengalami kepapaan, kemiskinan, kefakiran, susah, lalu anaknya, kalau anak biarkan hidup akan menambah kesusahannya, lalu anak itu dibunuh. Allah kata jangan kamu bunuh anak kerana kemiskinan yang melanda kamu. Kenapa Allah kelarangkan? Orang yang bunuh anak tadi, apa agaknya biasanya? Sebabnya apa di sini? Apa motifnya? Menurut ayat ini? Tak mau kongsi. Kerana miskin. Karena takut tak mampu bagi makan pada anaknya kan? Kalau itu, wahai hambaku, alasan kamu, kata Allah, nahnu narzukukum. Apa artinya? Kami yang beri rezeki pada kamu, wa iyyahum. Dan pada mereka siapa ni? Mereka anak. Jadi kenapa kamu takut
tak mampu bagi makan pada anak kamu. Sedangkan yang bagi makan kamu itu aku, yang bagi makan mereka pun aku, kata Allah. Masya Allah. Sebab itu, inilah yang saya kata tadi, rezeki untuk kamu wahai orang tua yang takut miskin bila punya anak, aku yang jamin. Rezeki anak kamu yang kamu khawatirkan menjadi asbab kemiskinan kamu, aku pun yang bagi rezeki. Masing-masing 100. Tengok di sini kan Allah pisahkan ya. Nahnu narzukukum wa iyahum, dipisahkan. Kami bagi rezeki pada kamu dan bagi rezeki pada mereka. Kenapa Allah tak kata jangan kamu bunuh anak kamu kerana kemiskinan, kamilah yang bagi rezeki pada kamu semua? Kan lebih senang. Kenapa tak kata kami semua, kamu semua, tapi kepada kamu dan dipisahkan? Itu menunjukkan bahawa rezeki ini sebetulnya jemaah sekalian tidak berkongsi. Rezeki yang Allah takkan buat saya 100% tidak akan dikongsi oleh siapapun, termasuk anak saya. Jika saya memberikan apa yang Allah berikan kepada saya kepada anak saya, itu rezeki dia. Sebelum saya berikan pada anak saya dilantik oleh Allah sebagai ejennya. Hai hambaku, ini rezeki untuk anak kamu tau. Aku takkan untuk kamu. Sementara kamu simpanlah. Nanti kamu berikan padanya. Jadi saya tidak kekurangan, tidak kurang sikit pun rezeki yang Allah takkan oleh saya. Jangan merasa kurang. Kalau merasa kurang mana? Itulah nak. Kalau nak ni hatinya. Kalau ayah tak bagi makan, merempat kamu tinggal jalan. Degil kamu ya. Anak dimarahi, kucing dimarahi. Kucing degil, aku dah habis ratusan ribuan ringgit, kau cakor pula. Kalau aku tak bagi kau makan, mati kebuluran. Wih, gayanya macam dia boleh jamin rezeki kucing. Tak ada siapa yang boleh jamin rezeki orang lainnya, masih percayalah. Tolong diruskan berfikirnya. Di sini didahulukan mana ya? Nahnu narzukukum wa iyahum. Kami apa tu? Nahnu narzukukum. Kum dulu kan? Ini dulu. Kum. Wa iyahum. Kamu dan mereka. Ayat lain, nahnu narzukuhum. Hum dulu. Wa iyyakum. Dalam ayat yang lain, kami berikan rezeki pada mereka dan kepada kamu. Yang ini kami rezeki pada kamu dan dipisahkan. Karena Allah nak menegaskan bahawa rezeki ini tidak berkongsi, tidak akan berkurang bagi setiap orang. Hanya karena dia memberikan pada orang lain, karena yang diberikan itu Allah dah tetapkan sebagai rezeki bagi orang itu. Jadi kita hanya, saya kata tadi, wasilah, perantara. Contoh ya, yang bawah itu narzukuhum wa iyyakum ni. Coba jemaah lihat. Di dalam surah Al-Isra. Tadi dalam surah Al-An'am, narzukukum wa iyyahum. Sekarang dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 31. Surah 17 ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nah ya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut miskin. Yang ayat surah Al-An'am tadi macam mana? Jangan kamu bunuh anak kamu kerana yang tadi, yang An'am tadi, kerana kemiskinan. Ayat ini, jangan kamu bunuh anak kamu kerana takut miskin. Apa bezanya?
Yang surah Al-An'am, kemiskinan tu dah berlaku. Gitulah. Karena miskin, anak dibunuh. Yang ini miskin belum berlaku, hanya karena takut, kalau anak aku ni hidup ni perlu ini, hello aku bunuh. Jadi dia sebenarnya belum miskin, takut ditimpa kemiskinan lalu anak jadi mangsa. Apa kata Allah? Nahnu narzukuhum. Masya Allah, kami yang memberi rezeki kepada mereka, didahulukan mereka, wa iyyakum, dan kepada kamu. Beza kan dengan surah Al-An'am tadi? Al-An'am kata kami yang berizki pada kamu dan pada mereka. Surah Al-Isra kami yang berizki pada mereka dan pada, dipisahkan. Inilah yang saya maksudkan, bahawa rezeki itu tidak berkongsi. Masing-masing dijamin oleh Allah 100%. Kalaulah dikongsi, masa bujang 100%, bila kahwin tinggal 50%, punya anak tinggal 25%, punya anak 2, papa kedana bernapeh pun tak boleh. Itu mana tak sempat tengok cucu. Tapi tengok realiti dia. Allahu Akbar. Masa bujang tak punya apa-apa. Mana jalan kaki je. Tak punya apa-apa. Garpu patah pun tak ada masa bujang. Sekali berkeluarga, Masya Allah, makin punya itu. Macam mana ya? Semakin banyak tanggungjawabnya, semakin banyak yang Allah berikan. Ya, karena Allah mau. Kenapa berikan banyak? Banyak itu bukan untuk dia seorang. Yang untuk kita hanya 100%. Yang lebihnya itu untuk keluarganya tadi kan. Tapi melalui kita. Sebab itu ketika kita mampu memberikan sesuatu yang kita ada pada orang lain, termasuklah nafkah, jangan kita merasa itu milik kita. Jangan. Karena milik kita yang jadi, yang Allah katakan tidak akan berkurang. Sebab itu perbuatan mengungkit-ungkit pemberian itu perbuatan yang salah. Boleh membatalkan pahala. Mengungkit-ungkit pemberian, dalam bahasanya al-mannu. Macam mana kita mengungkit pemberian sedangkan kita berikan itu bukan milik kita? Macam mana kita mengungkit? Macam mana kita mungkin yang kita berikan itu bukan milik kita, dan kita pun tidak berkurang sikit pun apa yang kita miliki. Itu milik Allah diberikan. Apalagi dengan bahasa yang agak sombong sikit lah. Kalaulah bukan aku yang adalah, dah lama kamu. Jangan merasa mampu kita menjamin rezeki orang. Itu salah bin keliru. Karena Ar-Razzaq itu hanya milik Allah. Kita tak ada hak untuk itu. Hati-hati, ini masalah kaitan dengan keimanan ni ya. Dan keimanan. Jangan terlalu larut dengan salah faham yang berpanjangan. Kenapa? Ya, pasti kita nanti akan dipertanggungjawabkan atas kesilapan itu. Ingat ya, amalan kita nanti di akhirat oleh Allah akan diaudit. Dan audit di akhirat ni subhanallah lah. Sangat-sangat Allahu Akbar. Sangat-sangat ini. So, faham tu ya? Jadi sudah jelas. Mari kita, itu dari aspek akidah. Saya tidak perlu perpanjangkan karena itu kaitan dengan bab akidah ya. Jadi kena belajar sendiri tajuk akidah, itu sajalah. Ya, suruh yang lain mengajuk. Ayat yang ke-22. Atau mungkin ada yang bertanya tentang ini. Silakan kalau ada yang tanya. Jika ada yang bertanya silakan, berkaitan dengan ni ayat 21 ini, rezeki ini, sama ada aspek penjelasan yang lepas atau yang kaitan dengan iman. Ya. Kalau kita infak, kita bagi kita infak dekat orang miskin apa itu, bukan rezeki kita lah. Ya. Rezeki dia. Kalau kita menginfak. Ya. Jadi kalau kita menginfak tu, memang rezeki orang tu lah. Tolong baca surah Al-Baqarah ayat 2 macam mana?
Lah yang semua dah hafal tu lah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Ya. Ayat macam ini dah hafal takkan tak faham. Macam mana? Wa mim ma razaqnahum yunfikun. Terjemahnya apa ya? Wa mimma. Salah satu ciri orang muttaqin ialah dan daripada sebagian. Min ini sebagian, bukan semua. Dan sebagian daripada apa yang razaqna, apa artinya? Nah dulu. Kami rezekikan kepada mereka. Jadi rezeki itu milik mereka, milik kita atau milik Allah dalam ayat ini? Atau terjemahan yang lebih mudah difahami, dan sebagian daripada rezeki kami yang kami berikan pada mereka. Allah kata kami, rezeki kami yang kami berikan pada mereka, yunfikun, mereka menafkahkan. Pertanyaan kita, kalau kita menafkahkan apa yang ada dengan kita, wang ringgit ke, pertolongan lah, wakaf apa namanya, rantai emas ke, wakaf bagi orang apa namanya, subang ke, karena koleksi subang sangat banyak, ya kalau dipakai kedua-duanya, sing habis ada 6 kilogram subang aja. Kalau sini pakai 3 kilo, sini 3 kilo. Tak apalah, sini saya bagi pada awal. Pertanyaan saya, yunfikun, mereka menafkahkan, okey? Apa yang dinafkahkan? Subang katalah. Subang itu apakah milik mereka yang menafkahkan? Ikut ayat ini apa? Nah sekarang saya tukar ma ini subang. Ma ini satu kali jadi subang. Ma artinya kan apa yangan. Ma ini maknanya apa yang, betul? Dalam bahasa Arab dengan lafzul am, kalimat yang bersifat umum. Jadi saya tukar jadi subang. Dan sebagai daripada subang yang kami berikan kepada mereka, mereka kalau itu subang itu siapa pemilik sebenarnya? Allah. Nah selama ini mungkin kita silap, dia fikir itu milik kita. Bukan, itu milik Allah, karena kita bersedia memberikan apa yang Allah miliki kepada orang yang Allah suruh. Allah bagi kita upah, namanya ganjaran. Ganjaran itu Allah berikan bukan karena kita memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain. Allah bagi kita ganjaran karena kita bersedia memberikan apa yang Allah miliki kepada hamba Allah lain yang memerlukannya. Jadi ketika kita memberikan subang pada kerajaan, adakah hak milik kita berkurang? Pertanyaan, berkurang? Tentu tidak kalau kita faham ayat ini. Karena yang kita berikan bukan milik nah ini. Lainlah kalau kita merasa ini milik saya, ya pasti kita merasa berkurang lah. Bila kita bagi, nanti kita dapat ganjaran, kita dapat lebih itu yang ayat yang ada pakai, kalau iwan kita tak ada lebih dapat tu, itu memang rezeki kita. Ya. Mudah. Kalau kita bagi. Tadi okey, saya faham, poinnya saya faham sudah. Saya faham, ya saya faham. Tak, poinnya saya sudah faham, saya jawab. Saya sudah tahu. Poinnya saya sudah tahu. Tadi siapa saya sudah nyatakan, peranan kita, fungsi kita dalam bab rezeki ini hanya sebagai agent. Betul? Faham dia? Agent. Katakanlah saya ingin menjadi agent penjual batik. Penjual kain batik. Daripada Pantai Timur katalah. Karena pertama kali saya ingin jadi agennya, saya minta, cik boleh tak saya nak jual ni lah
Allah bagi saya nak jualkan, nanti dah dapat komisen. Karena pertama kali mungkinlah orang itu kurang percaya kepada saya, nak menyerahkan batinnya untuk jual. Ya paling-paling tak apalah, saya bagilah ni 5 helai aja. Alah, kenapa sikit sangat cik? Yang 5 helai lah saya nak tengok. Ingat ya, saya jadi ejen ya. 5 helai pula, Masya Allah, dalam 2 hari licin, habis. Tokenya pun takjub. Kita datang lagi, cik, dah habis. Iya. Tak apalah, kalau begitu aku bagi 30. Mula-mula hanya dibagi 5. Karena dia percaya saya, bagi 30. 30 lain 10 hari licin. Datang lagi, cik, saya dah jual. Iya, bagi berapa agaknya? Bagi 15 atau 16? Selepas itu, kali ketiga. Kalau dia dah macam itu percaya saya rupanya boleh. Sebab kain batik ini milik toke ya. Saya dapat komisen aja kan. Akhirnya dibagi berapa? Karena sudah percaya. 50. Habis lagi bagi berapa? Makin banyak punya. Begitulah analogi dia rezeki itu. Kalau Allah bagi rezeki saya, yang haknya rezeki Allah, ingat tuh, tidak semuanya untuk saya. Sebagainya untuk orang lain yang Allah tetapkan. Lalu saya berikan berdoa. Di situ Allah tengok, hambaku ini rupanya amanah nih. Amanah. Itu rezeki aku punya. Aku suruh bagi orang, dibagi pula. Maka esok tanpa minta pun, bagi lebih, bagi lebih. Itu maksudnya. Jadi kita mendapatkan komisionnya, itulah maksudnya. Kita bukan mendapatkan pahala daripada apa yang kita miliki, kita berikan pada orang lain. Karena kita tidak punya apa-apa. Orang yang tak punya apa-apa tidak boleh beri apa-apa kepada siapa-siapa. Hanya orang yang merasa punya apa-apa mampu beri apa-apa. Pasti orang merasa memberi kerana ia merasa punya apa-apa. Walau hakikatnya kita tak punya apa-apa. Karena kita tak punya apa-apa, maka kita haknya tak pernah memberi apa-apa. Sehingga kita tidak kehilangan apa-apa. Kalau itu di mana kita dapat pahala? Pahala karena kita dapat komisen itulah. Kita amanah itulah. Syaratnya itu pun ikhlas. Kalau tak ikhlas malah tak dapat apa-apa. Ni aku beri pada kamu, ingat tau. Aku beri ni, tengok, ingat muka saya tengok, muka saya tengok. Jangan lupa tau. Wah, ungkit. Itu tak ikhlas malah elek. Dahlah kita tidak memberikan apa-apa pada orang itu, kita mengungkit-ungkit benda yang bukan milik kita. Allah murka itu. Inilah kesilapan dalam bab sedekah yang sering orang tak sedar. Karena hakikat kita ini hakikatnya inna lillahi wa inna, apa tu artinya itu? Sayangnya ayat itu hanya dibaca bila dengar orang meninggal. Itulah sedih sekali. Wah, maksud inna lillah itu yang ini kejap. Sesungguhnya kita semua ini, inna kan semua kita ya. Bila kita ni maknanya macam saya, ya, mulai pada hujung rambut hingga kaki hingga nyawa, kesihatan apa saja milik Allah. Itu Allah yang kata dan kita baca tu. Pertanyaannya, kalau semuanya sudah milik Allah, apa yang jadi milik saya? Tak ada apa-apa. Iya. Itulah hakikat innalillah. Sebab itu bila Allah suruh, wahai hambaku, tolong berikan apa yang aku miliki, yang milik aku kepada si fulan tu yang sekarang di tangan tu. Ya Allah, samina wa ta'na. Wah, dah saya dapat komisen tu. Dahlah saya tidak kurang sikit pun sebaliknya. Indah ya kalau amal itu seperti itu. Okey, apa tadi? Apa kaitan segi usaha? Sebenarnya begini, apa kaitan qada dan qadar dengan usaha, gitu ajalah lebih tepatnya kan. Kalau semua sudah ditetapkan, lalu buat apa kita usaha, gitu kan?
Ya, itu pertanyaan yang biasa dan saya yakin tidak susah untuk difahami. Begini. Al-qada'u wal qadar atau al-qadaru wal qada ya. Al-qada'u wal qada. Di sini al-kasbu. Al-kasbu itu usaha. Okey, usaha atau ikhtiar. Lalu apalah ikhtiar, fungsi ikhtiar kalau semuanya telah ditentukan? Pertama yang saya sampaikan, jika orang berfikir usaha itu tidak perlu karena tidak ada pengaruh kesan apa-apa kepada qada dan qadar, karena semuanya telah itu dipanggil fahaman Jabariyah. Dan fahaman Jabariyah dianggap fahaman sesat. Bahasa akidahnya fahaman Jabariyah. Atau apa ya bahasa lainnya? Jabariyah ini maknanya golongan yang berpaham bahawa semuanya telah ditetapkan dan kita tidak punya kebebasan untuk memilih. Macam robot lah, sudah disetkan. Robot diperlukan untuk masak aja ke dia. Ada sampah tak akan tengok. Jadi dia bergerak tanpa pilihannya, tapi serba terpaksa dan dipaksa. Dan itu fahaman yang salah. Fahaman apa namanya? Ya, kalau dalam filosofi dipanggil golongan yang berfahaman fatalisme. Fatalism. Sebaliknya, kalau orang tidak meyakini qada qadar, segala-galanya akan ditentukan 100% berdasarkan usaha, ikhtiar, tanpa ada kaitan dengan apa yang Allah tetapkan. Itu nama fahaman qadariyah. Sesat juga. Fahaman Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah. Sana bagi satu contoh. Tak payah tulislah, panjang sangat. Jamaah sekalian, katakanlah kita sakit. Doktor bagi tahu cik punya sakit ni. Oh ya. Jika encik mau penyakit encik ini hilang atau paling tidak berkurang, tolong cik ya makan obat ini dengan rutin, dengan istiqomah, dengan disiplin. Ini makan pagi sekian, ini sekian ini, dan amalkan gaya hidup yang sihat cik ya. Misalnya gini. Tu nasihat doktor tu menurut sunatullah. Dan encik jangan makan ini. Ini jangan makan cik. Yang ini jangan makan, ini jangan makan, ini jangan makan. Yang ini jangankan makan, tengok pun jangan. Ini sampai begitu sekali. Tengok pun tambah sakit. Menurut sunnatullah, ini ilmu sunnatullah. Menurut ilmu apa namanya kedokteran sunnatullah. Bila kita sakit dengan penyakit yang ada, bila kita makan obat ini, gaya hidup ini, penyakit kita akan sembuh atau paling tidak berkurang. Tapi bila kita makan makanan yang pantang tadi, kita pulun habis-habis, penyakit kita akan bertambah teruk parah. Pertanyaan saya, bila saya sakit macam itu, lalu saya makan obat ini, ikut nasihat doktor, dan saya sembuh itu pun qada Allah. Bila saya makan makanan pantang larang tadi, dah jelas orang itu punya penyakit dia kata di doktor itu, encik ini penyakitnya, tak payah tanya saya lah, encik ini ibaratnya ya apa namanya supermarket lah. Encik ini macam supermarket, mana apa saja ada, gitulah. Jangan tanya penyakit saya apa dok, tak payah. Doktor hanya jawab tak apalah, encik ini ibarat ni supermarket lah. Tanya penyakit apa semua ada. Tiba-tiba semua dimakan abang suka tu. Wah, pagi pulut durian 2 mangkok, minum cendol dengan gula Melaka sekali. Ya, terduduk lah. Bila kita langgar pantang larang tadi, kemudian kita tambah sakit, tambah teruk, itu pun qada Allah. Pertanyaan saya,
atau kita merasa dipaksa ataupun bebas untuk ambil ubat atau untuk ambil, jamaah merasa bebas atau merasa dipaksa waktu itu? Betul? Nak makan obat pun boleh. Nah itu kan kita bebas, tak ada yang maksakan. Jadi Allah beri kebebasan pada kita. Di alam qada qadar itu seakan-akan bunyinya begini. Wahai hambaku yang sakit, jika kamu ingin sembuh, aku ingin tetapkan kamu sembuh, kamu mesti buat ini ikhtiarnya. Nanti aku bagi kamu sembuh. Tapi bila kamu ingin tak sembuh lagi parah, ini pulun habis-habis. Dan kedua-duanya adalah qada Allah. Hanya saja kita tak tahu mana qada yang Allah tetapkan buat kita. Baru tahu selepas kita ikhtiar. Jadi qada itu sebetulnya jamaah sekalian, ini dalam qada mu'allaq ya. Qada mu'allaq ini mengikuti ikhtiar kita atau ikhtiar mengikuti qada kata Allah? Ikhtiar. Bermakna dalam hal ini qada kita banyak, bukan satu, gitulah. Jadi kita diberi pilihan untuk memilih qada yang mana. Qada kita sembuh atau qada sakit. Allah kata, terpulang. Kau pilihlah. Nanti aku akan berikan. Masalahnya kita memahami qada itu satu. Awak sakit, udahlah. Ini Allah takkan. Kalau Allah takkan sembuhlah walaupun tak berubat. Bila Allah takkan tak sembuhlah walaupun jumpa macam-macam dokter. Itu salah. Cara berpikir yang salah. Itu ibaratnya jamaah lapar. Jamaah lapar, Allah tetapkan zaman azali qadanya. Hambaku sangat lapar. Bila hambaku ini memilih untuk makan, aku berikan qada kenyang, hilang tak lapar. Jika hambaku memilih untuk terus mogok makan, bukan mogok lapar ya, mogok makan. Kalau mogok lapar tu makan aja. Mogok lapar mana orang itu makan ya, tak nak lapar. Kalau mogok makan tak nak makan. Jadi yang betul mogok makan, bukan mogok lapar. Bila dia mogok makan, tak nak makan, Allah tetapkan ya kebeluran lah, mati ya. Jadi Allah memberitahu kita, wahai hambaku, sekarang pilih qada kamu. Kamu mau aku tetapkan qadaku kepada kamu, kamu kenyang. Kalau kenyang kamu kena makan, atau kamu mau qada yang aku tetapkan buat kamu, kamu akan mati kebuluran. Kan disuruh pilih kan. Jangan kita lapar kemudian kita kata percaya pada qada dan qadar. Tak apalah, saya yakin qada dan qadar. Walaupun aku lapar, bila Allah takdirkan kenyang, walaupun tak makan. Bila Allah takdirkan saya tetap lapar walaupun makan satu dulang. Ini bahasa apa? Bukan begitu cara memahami qada qadar. Qada qadar itu yakni sesuai apa yang Allah katakan kepada kita, sesuai dengan apa yang kita pilih. Betul? Sesuai dengan apa yang kita pilihan, itu namanya ikhtiar. Ikhtiar itu diwujudkan dengan usaha itu. Ini qada mu'allaq paling banyak. Adapun qada mubram tu yang kita tak ada pilihan lah. Itu Allah memang tak tanya kita pun. Saya lahir sebagai anak lelaki, orang tua saya bukan perempuan. Itu bukan pilihan mak saya, ayah saya, bukan pilihan saya. Itu qada mubram. Saya tak ada masalah, saya tak boleh kecewa. Muka saya seperti ini, tidak seperti jamaah, ya itu sudah Allah yang tetapkan, bukan pilihan saya. Warna kulit saya seperti ini, ciku masak. Warna kulit saya ciku masak, bukan hitam, bukan putih. Ciku masak itu bahasa Melayu jamaah sekalian. Bahasa Jawanya sawo matang. Jamaah ni macam mana tak? Sawo matang itu bahasa Jawa, bahasa Melayu ciku masak. Tak perasan ya. Ini bukan pilihan saya, ini namanya qada mubram. Itu betul-betul kita tak perlu mengusahakan. Sudah macam terima apa adanya. Sekarang saya ingin tanya, di akhirat hanya ada dua tempat, surga ataupun Allah sudah tahu atau belum siapa ahli surga, siapa ahli neraka? Sudah tahu. Pertanyaannya,
ketika Allah sudah tahu, walaupun Allah sudah tahu siapa ahli surga, siapa neraka, adakah untuk masuk surga atau menjadikan orang masuk neraka itu atas pilihan orang itu, atau karena sudah ditentukan oleh Allah? Pertanyaan saya. Pilihan. Allah akan berikan surga pada orang memilih surga. Allah akan berikan neraka pada mereka yang tak sabar-sabar masuk neraka. Jadi jangan, tak apalah, kita ni semua sudah ditentukan oleh Allah, nak surga neraka tu Allah dah tahu. You mau jadi orang baik pun, kalau Allah dah tekan neraka, sia-sia. Kalau Allah sudah tetapkan kita ahli surga, walaupun kita jahat, surga. Ini bahasa apa ini? Ingat, itu bahasa yang sangat-sangat bahaya dalam akidah. Sangat bahaya. Sangat bahaya. Dan jamaah boleh buat contoh-contoh yang lain lah, gitu ya. Boleh? Begitu? Jawapannya boleh difahami? Adanya. Jadi hati-hati ya. Sebab itu tolonglah, nanti mungkin ada kelas lain tu jamaah suruhlah Ustaz tu ajar akidah hatnya qada. Sebab qada yang saya nampak di mana-mana ketika saya cerita tu, banyak fahaman yang masih simpang siur. Simpang siur. Belum lurus macam tu. Masih macam tapi apa ni tapi. So, iyalah, kalau Allah datangkan, kenapa kita suruh itu? Kalau usaha kita, kalau itu mana usaha kita ni macam tak ada kesan lah. Sebab bila usaha kita serajin manapun, bila keputusan Allah lain, kan sia-sia. Ini fahaman yang sebetulnya Allah sangat bahaya. Tidak begitu ya mas sekalian. Dan ingat ya, qada atau qadar mu'allaq tu lebih banyak, sehingga kita boleh memilih qada Allah yang Allah tetapkan tidak. Banyak pilihan qada depan kita. Bila rajin belajar, qada yang Allah tetapkan buat dia pandai. Bila B malas belajar, qada yang Allah tetapkan buat dia bodoh. Jadi bodoh dan pandai itu pilihan manusia, dan Allah hanya bagi sesuai dengan pilihannya. Jangan sebelum belajar, tak apalah, jika Allah dah takdirkan pandai-pandai lah, walaupun tak pernah belajar. Tak payah masuk tadika sampai, tak apalah, duduk lama pandai. Kun fayakun pandai. Yakin dengan kun fayakun pandai. Tapi kalaulah takdirkan kita ni bodoh, walaupun belajar mati-matian pun bodoh. Sebab Allah ni kun fayakun. Bayangkan. Nah, itu pemahaman salah. Bukan dalil yang salah, memahami dalil yang tak betul. Kena hati-hati. Quran yang dibaca betul, hadis yang dibaca tak salah, pemahaman itu yang sering kali tak betul. Jadi untuk dapat pemahaman yang betul, ya kena belajarlah. Gitu ajalah. Kena belajar. Maknanya jangan kita memahami supaya kita tak memahami dengan salah. Baik, ayat 22, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini pelajaran hari ini. Tadi pelajaran sambungan minggu lepas. Jadi untuk hari ini. Yang tadi bukan hari ini, tadi sambungan minggu lepas. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Afaman, maka adakah siapa yang, orang yang, yamshi, ia berjalan, mukibban ala wajhihi, mukibban ala wajhihi, mana jelaskan, wajahnya di bawah, muka di bawah, kaki di atas. Apa nama itu? Orang berjalan kan kaki di bawah, kepala di atas. Ini kepala di bawah, kaki di atas. Itu jalan apa namanya itu? Yalah, terbaliklah. Tapi bahasa yang lebih khusus untuk jalan macam itu apa? Tak tahulah apa nama berjalan itu. Betapa susahnya ya. Berjalan kaki di bawah, kepala di atas, itu pun kadang terpijak duri, kadang tersepak batu. Itu kaki di bawah, kepala di atas. Bagaimana kalaulah berjalan dengan muka diheret ke lantai?
Wih, ini nak Allah nak buat satu tamthil, tashbih. Ini namanya tashbih, tamthil, perumpamaan, analogi yang sangat-sangat hina dan sesat. Diibaratkan orang berjalan dengan mukanya kaki di atas. Adakah orang yang sebegitu lebih mendapatkan petunjuk? Amman yamshi sawiyan, atau siapa atau orang yang berjalan lurus ala siratim mustaqim, atas jalan yang lurus. Jadi pertanyaannya sebenarnya jawabannya sudah sangat terang lagi jelas. Allah nak tanya, menurut kamu orang yang lebih selamat, lebih selesa, lebih terarah perjalanan hidupnya, orang yang berjalan dengan kepala di bawah kaki di atas, atau orang yang berjalan lurus ikut laluan? Ya tentulah yang kedua itu lebih selesa kan. Itu kalau kita diumpamakan sebagai berjalan secara fizikal. Dalam kehidupan demikian juga. Menurut kamu mana yang lebih mendapat petunjuk, mana yang akan lebih cepat mencapai destinasi yang tuju membahagiakan? Orang yang hidupnya sesat, sesat-sesatnya, bukan sekadar menyampingkan petunjuk Allah, tapi membelakangi petunjuk Allah. Orang macam itukah yang akan mencapai destinasi yang dituju yang sebenar, atau orang yang beranjak melurus ikut jalan Allah? Ya tentulah yang ikut jalan lurus, yang mukmin muslim itu lebih selamat, lebih cepat, lebih lekah mencapai destinasi yang sebenar daripada orang kafir yang sesat. Maknanya la yastawi abadan indallahi wa indan nas man kana muhtadiyan ma'a man kana ghariqan fid dalal. Ingat ya, ayat ni yakni ayat tamsil, tashbih, perumpamaan. Sebab nampaknya hari ini pun kan belum ada ya manusia dicipta Allah berjalan dengan muka. Muka berjalan begitu. Diheret-heret lah ke batu panas. Kan tidak ada. Dalam ini Allah SWT berumpamaan bahawa tidak sama selama-lamanya di sisi Allah dan juga di sisi manusia orang yang menjalani kehidupan berpandukan hidayah daripada Allah dengan orang yang menjalani kehidupan dalam tenggelam larut dalam kesesatan. Tidak sama. Tidak sama orang yang menjalani kehidupan dengan jujur, amanah, dengan orang yang menjalani kehidupan dengan bohong dan menipu. Tidak sama. Tidak sama nasib seseorang yang mencari rezeki dengan halal dengan orang yang mendapat rezeki dengan cara haram. Tidak sama. Itu dah jelas dah. Sangat-sangat jelas. Bahkan kalau kita anggap sama je. Sama je. Dahulu zaman sekalian, orang kafir Quraisy ini menyamakan benda yang baik dengan benda yang tak baik. Bagi mereka serupa. Karena dikata tujuannya sama. Sekarang kan ada satu fahaman liberalisme. Tujuan kita sama, semua ingin masuk surga. Tanya orang Islam, ingin masuk surga? Iya. Tanya orang Kristian? Iya, kami pun ingin masuk surga. Tanya orang Yahudi, kami pun nak masuk surga mah. Tanya orang Hindu, kami nak masuk swarga loka, kata mereka. Lagi panjang. Ya asalnya swarga loka. Tapi kita nak sebut panjang sangat, loka kita buang, tinggal swarga. Swarga masih panjang, kita pendekkan jadi surga. Itu bukan bahasa Melayu. Itu bahasa Sanskrit. Kalau ditanya di mana surga, kita pun kan bingung kan. Surga di mana ya? Surga, tak tahulah. Tanya semuanya ingin masuk surga. Ingin menetap di nirwana. Matlamatnya sama. Kita hanya berbeza cara saja. Kamu cara Islam, kamu cara Hindu, kamu cara Konghucu, kami Buddha, kamu cara... Hanya berbeza tapi makna sama. Jadi apa bezanya kita dengan? Kan yang penting matlamatnya sama. Tengok.
menyamakan jalan yang sesat dengan jalan yang lurus hanya karena berfikir matlamatnya sama. Wah, dia lupa yang dapat mencapai matlamat sama itu di sini yang surga itu melalui jalan yang betul. Inilah. Jadi Allah kata tak sama. Walaupun kamu katanya masuk surga, tapi jalannya berbeza, tidak sama. Jamaah coba tanya pada orang yang percaya Allah dan dia berprofesi pencuri. Orang beragama Islam, beriman pada Allah, iman pada akhirat, profession dia pencuri. Tanya, awak Muslim? Ya. Awak ingin masuk surga? Ya, ingin masuk surga, Tanya, ingin masuk surga? Awak ingin diridhai Allah? Ya. Dan tanya kepada mangsa-mangsanya yang dicuri itu, yang Muslim juga. Encik yang saya mangsa pencurian ni ingin masuk surga? Ya, masuk surga. Apa kita fikir sama antara si pencuri dan yang tak sama? Jelas tidak sama. Allah perlakukan sama. Allah perlakukan di dunia tak sama. Allah perlakukan di alam barzakh tak sama. Allah perlakukan di akhirat pun tidak sama. Bahkan kedua orang ini ditempatkan di tempat yang tidak sama. Allah upamakan, kamu fikir sama orang yang berjalan dengan muka di bawah, kaki di atas, dengan orang yang berjalan dengan kaki dan ikut jalan lurus? Tentu tidak. Malangnya seringkali orang menyamakan hanya karena matlamatnya sama. Yang penting kita punya matlamat sama surga. Kalau ada beza pun jadi semua agama itu sama. Semua agama menyuruh kita baik. Semua agama sama. Karena mengajar benda yang baik. Destinasi yang dituju pun sama. Jadi tak payah gaduh lah. Alayaram Dr. Hamka pernah melakukan fatwa dahulu ketika huru hara di Indonesia menggalakkan kerukunan antar umat beragama, mana antara yang Muslim, Kristian, Hindu, mesti bersatu padu. Ini tahun 7 bulan sangat dahsyat jemaah sekalian. Tahun 7 bulan hingga 8 bulan sangat dahsyat di Indonesia. Ya, karena kerajaan, itu program kerajaan presiden yang dahulu lah, tak payah sebut namanya. Sehingga betul-betul pernah di satu kota, contoh yang paling ketara yakni kota Surakarta waktu itu, atau Solo orang sebut, Solo atau dibanding Surakarta sebenarnya namanya. Itu biasa tuh dalam satu rumah, mungkin suaminya Kristen, istrinya Islam, anaknya Hindu, dan kan memang kan gitu. Jadi tukar agama itu suka-suka hati. Suka-suka hati tukar agama itu, sekejap pagi Muslim, petang Kristen. Ya gitulah, saya pagi bubur, petang jadi nasi balik, malam bubur lagi. Tukar tuh. Itu dahsyat tuh, karena mereka berfikir semua agama sama. Mau Islam ke, mau Hindu ke, mau Katolik ke, mau Protestan ke, mau Konghucu ke, mau Buddha ke, mau apa ke, sama. Waktu Dr. Hamka menjadi pengurusi Majelis Ulama Indonesia, dan syarat untuk dia dilantik, beliau minta syarat. Kalau syarat itu dipenuhi, dia mau. Kalau tak dipenuhi, tak nak. Syaratnya satu ya, saya bersedia menerima jawatan ini, Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI, dengan syarat satu saja yang mesti dipenuhi: saya tidak mau menerima gaji. Itu syarat dia. Ya, kerajaan malah bingung ketika lantik pegawai tapi tak nak terima gaji. Kerajaan malah bingung, sebab sepatutnya kan bergaji kan jawatan setinggi itu. Tapi Buya Hamka tahu, kalau saya terima gaji, mana saya tidak bebas bercakap. Saya ini seorang pemberi fatwa. Kalau fatwa saya yakni ikut pesanan ABS. ABS itu asal bos senang. Jadi buat apa aku ni? Jadi supaya aku bebas cakap, apa kata orang cakap, apa cakap aku sampaikan. Kalau menerima gaji merasa ya macam tak terikat lah.
waktu beliau berani melakukan satu fatwa yang mengguncangkan pemerintahan waktu itu, dan di kabar gembira bagi umat Islam, beliau kata dalam fatwanya panjang, kesimpulannya, siapa yang berkata semua agama sama, orang itulah orang yang tidak beragama. Huru hara waktu itu kerajaan. Siapa yang kata semua agama sama, itulah orang yang tidak beragama. Kalau tak beragama maknanya apa ya? Maknanya Islam bukan, Nasrani bukan, Kristen bukan, apa ya? Tak beragama. Tak tahulah apa namanya itu. Akhirnya, wah bagus ini kena dipegangi ini. Jadi kita ada mana agama sama. Quran pun kata jalan orang kafir dengan jalan orang mukmin mana sama. Jalan sesat dengan jalan hidayah mana sama. Jalan orang itu Al-Quran dengan jalan orang menolak Al-Quran mana boleh sama. Quran kata tak sama. Yang ini ibaratnya berjalan dengan muka, yang ini berjalan lurus, mana boleh sama. Alasan mereka sama karena tujuannya sama lah. Yang penting tujuannya sama itu. Dan itu sebenarnya pemikiran jahiliyah jemaah sekalian ya. Sebelum orang sekarang ada berfikir seperti itu, liberalisme yang sudah terlajak itu, orang jahiliyah sebenarnya pengasasnya. Saya nak tunjukkan ayatnya supaya jamaah punya dalil kalau ditanya orang. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Inilah ayat yang memberitahu kita asal muasal, boleh katakan begitulah, timbulnya fikiran yang menyamakan semua agama itu sama, yang salah dan yang benar itu sama, karena matlamatnya sama. Wow. Yang penting matlamat tujuan sama. Walaupun cara berbeza, maknanya tak boleh disalahkan. Ayat 275. Ayat ini cerita tentang riba kan? Alladzina yakuluna riba. Ini firman Allah. Orang-orang yang mereka makan riba. La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhumus syaitan minal mas. Pemakan-pemakan pengamal riba itu mereka tidak mampu berdiri. Berdiri sini jangan berdiri dalam arti fisikal ya, maknanya hidup dengan sempurna lah ya, jalan kehidupan sempurna, kecuali sebagaimana berdirinya orang-orang yang dirasuk setan minal masi, karena rasukan. Macam mana kalau ada orang dirasuk jin, macam mana cara berjalannya? Hah? Macam mana cara cakapnya? Tak betul. Cara makannya tak betul. Cara jalannya tak betul. Macam orang kena rasuk setan, Allah kata. Pemakan riba macam orang kena rasuk setan. Itu Allah yang berbuat, dan ini boleh dikaji. Ayat ini termasuk ayat berkaitan dengan psikologi. Jadi kalau yang punya background psikologi, insya Allah lebih mudah memahaminya. Karena bukan semata-mata ayat hukum. Dzalika itu, kenapa pengamal-pengamal riba ini konsisten, istiqomah mengamalkan riba. Dzalika, yang itu, ini sebabnya. Bi annahum, dengan sebab, namanya bab sababiyah. Dengan sebab mereka pengamal riba itu qalu, mereka berkata atau berpendapat, berkeyakinan, innamal bai'u mithlur riba. Apa tu? Ini ucapan mereka. Hanya saja jual beli itu sama dengan riba. Sejibi sama.
Alasan mereka menyamakan riba dengan jual beli, kata orang jahiliah waktu itu, jual beli itu tujuan dia untung, dapat keuntungan. Riba pun tujuannya dapat sama-sama, matlamat sama. Jadi kenapa mesti berbeza? Kenapa jual beli dihalalkan, riba diharamkan? Sedangkan kedua-duanya punya matlamat tujuan sama, yakni keuntungan. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Sedangkan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya Allah melihat, memberitahu kita riba dan jual beli itu walaupun kedua-duanya niat yang melakukannya itu ingin keuntungan, tapi menurut Allah tidak sama. Yang satu haram, yang satu halal. Tapi si jahiliyah pengamal riba, orang paling konsisten riba ini kata sama. Riba dan jual itu sama. Macam mana kamu boleh kata beza? Tengok, jual beli niatnya apa? Untung. Riba sebenarnya untung. Udahlah. Tengok. Inilah benih-benih, bibit-bibit. Inilah sindrom atau apa dipanggil? Pemikiran apa namanya, liberalisme itu, menyamakan benda batil dengan benda yang benar, sehingga makin besar menyamakan semua agama sama. Tak sama. Bohong dengan jujur tak sama. Nasib orang yang berjalan lurus dengan nasib orang yang berjalan bengkok tak sama. Nasib orang yang menipu dengan nasib orang yang jujur tak sama. Jangan kita fikir sama, jangan samakan. Alah sama, aku tengok itu orang kerja rajin halal, untung juga, dia untung. Ini curi-curi, dia meniaga kong kalingkong pun apa namanya, untung juga. Tengok cara berniaga pun kaidahnya kong kalingkong, tak tahu bahasa apa tu. Jadi ini jangan sampaikan, jangan. Bahkan tengok yang di jalan yang lurus jujur, tengok tak untung-untung, macam itu juga ada dulu, takut lama. Tapi tengok kawan kita yang menghalalkan segala cara, sudah mencapai matlamat dan cita-citanya. Rumahnya berada di 5 benua. Bukan hanya di Malaysia, di setiap benua ada. Jadi kenapa? Bukankah kamu ingin seperti itu? Ya, saya ingin seperti itu. Kalau tidak, kenapa tak ikut ini? Tak boleh. Mana tak boleh? Ingat ya, bahaya sungguh menyamakan benda yang tak sama menurut Allah sama. Ahli surga dengan ahli neraka tak sama. Bahkan Quran kata, hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Apa artinya? Lihat ayatnya supaya faham betul. Surah Az-Zumar, surah 39 ayat 9. 39 ayat 9. Ingat, agar kita tidak dijangkiti virus pemikiran liberalisme yang sudah Allahu Akbar ini, sangat menakutkan ini, tolong fahami ayat-ayat ini. Surga dan neraka dua benda yang bertolak belakang, tidak mungkin sama. Ahli surga, ahli neraka tidak sama. Gaya hidup orang calon ahli neraka dengan calon surga tidak boleh disamakan. Islam dengan agama yang lain tidak boleh disamakan. Itu kena tegas itu. Karena virus pemahaman sekularisme ini sudah sangat mengkhawatirkan. Tengok surah 39 ayat 9. Saya baca dari pertengahan saja. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ini Allah bertanya nih. Qul, katakan Muhammad, beritahukan pada umatmu, hal yastawil ladzina ya'lamun, apa artinya? Adakah sama orang yang
mengetahui atau yang berilmu, walladzina la ya'lamun, dengan orang yang tidak mengetahui atau yang tidak berilmu. Ini pertanyaan yang mudah. Allah tanya pada kita pertanyaan mudah tapi sangat penting melalui Nabi Muhammad. Muhammad, tanyakan pada umatmu. Hai umatku sekalian, menurut kamu samakah, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, orang yang tahu dengan tak tahu? Jawabannya apa? Ya mesti tak sama lah. Jelas kan? Atau mungkin kita spesifikkan pertanyaannya. Allah bertanya, adakah sama orang yang belajar dengan orang yang tak nak belajar? Sama atau serupa? Tak sama. Tapi kadang-kadang ada suara-suara sumbang. Dengar, alah belajar tak belajar sama je. Sama je. Dia rajin belajar tapi macam itu juga. Saya tak belajar juga, lebih kurang sama je. Lalu buat apa belajar? Allahu Akbar. Tolonglah sampaikan ayat 939 ni. Tak sama. Orang yang ada ilmu dengan tak ada ilmu tak sama. Orang yang tahu dengan tak tahu tak sama. Yang belajar yang tak belajar tak sama. Yang faham dan tak faham tak sama. Apatah lagi orang yang sesat dengan orang yang dapat petunjuk. Lagilah bumi dan langit. Apalagi antara syariat Islam dengan syariat non-Islam. Wih, lagilah jauh. Antara konsep ketuhanan dalam Islam, yakni konsep monoteism, tauhid pengesaan Allah, dengan konsep yang ketuhanan selain agama Islam, politism, sama ada Trinity atau Trimurti. Trinity itu Kristian mah. Trimurti itu Hindu. Oh, tak pernah dengar ya? Trimurti itu Hindu, percaya 3 Tuhan. Tapi 3 Tuhan menurut agama Hindu ni bukan jadi satu. 3 Tuhan tu masing-masing berkuasa tapi punya portfolio yang berbeza. Tuhan pertama, portfolio dia mencipta je. Kemahiran dia cipta je, buat, tak reti nak jaga. Nama Tuhan itu yakni Brahma. Bila siap ciptaannya diserahkan kepada Vishnu. Apa namanya? Kepada Siva, kepada Siva. Lalu Siva menjaganya, jaga. Tapi tak reti buat. Dia reti jaga je, tak reti buat. Memelihara je. Bila tiba masa ciptaan itu binasa, hancur atau mati, diserahkan kepada apa namanya? Brahma. Kenapa lupa pula jadinya? Lah. Brahma, Vishnu dan Siva. Oh, Siva. Yang kedua itu betul lah, Vishnu. Siva tu merusak aja. Jadi masing-masing Tuhan itu berdiri sendiri, tidak satu, 3, tapi berkolaborasi, bergandeng bahu, gotong royong, bantu membantu. Itu namanya Trimurti. Tri itu 3, Murti itu penguasa. Penguasa pertama namanya Brahma. Penguasa kedua namanya Vishnu. Penguasa ketiga namanya Siva. Islam tentu tak sama lah. Konsep ketuhanan pun tak sama. Dalam Islam, Allahu Ahad. Tak ada yang sama dengannya, tak ada duanya, tak ada kongsi kepemilikan, tak ada kongsi kekuasaan. Tanya Kristian, tak boleh lah. Mana boleh 1, 3. Tapi 3 itu 1. 3 itu 1. Ya, 3 itu 1. Apa yang 1? 1 tu 3 lah. Pening je mas sekalian. Pertama saya pernah cerita dahulu, semasa saya nak tulis assignment dulu, tahun 3 tak salah, minta izin kepada rektor, dekan lebih tepatnya, dibenar atau tidak untuk pergi ke gereja. Kan takkan pelajar muslim nak masuk gereja, kan kena minta izin daripada pihak universiti.
Ditanya alasannya apa, soal gini-gini ni, saya nak susun lah, saya ada assignment untuk ini, jadi ingin dapatkan maklumat tentang agama Kristian. Jadi maklumat yang paling senang saya dapat, saya pergi gereja lah. Sekali dua ke akhirnya dengan alasan itu mereka okey pergi. Betul jemaah sekalian, kalau tidak salah 5 kali masa itu pergi gereja. Bertukar-tukar gereja lah setiap hari Sabtu. Tidak pernah disentuh tentang fahaman Trinity ni. Memang sesuatu yang tak boleh disentuh langsung. Mana mereka disuruh untuk menerima apa adanya tanpa begitulah. Jadi ini merupakan satu ajaran agama yang bersifat dogmatik. Terima apa adanya. Ya memang susah lah nak memahamkan 3113 itu macam mana tu. Ya minta maaf kalau saya faham sekarang ini 3113 itu namanya ya cappuccino lah yang saya tahu sekarang. Cappuccino ke espresso tu yang 3 in 1 tu ya. Mana boleh sama konsep tauhid dengan Trinity dengan Trimurti. Dia kata sama, yang penting maknanya semua surga. Mana boleh. Jadi kamu tak boleh kata kami yang benar, yang lain salah. Tak boleh. Kamu mesti berfikir, meyakini semua ajaran agama sama. Oh, Allahu Akbar, kalau itulah. Ini bahaya yang paling dahsyat. Ingat ya, ini warisan jahiliyah. Dan Allah nafikan. Orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang belajar tidak sama dengan orang yang tidak belajar. Wallahu alam. Untuk sementara itu saja. InsyaAllah kita sambung kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.